pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa tipe soal pada materi fungsi, di mana pada latihan soal ini yang akan saya bahas berkaitan dengan fungsi rasional dan fungsi akar. Nah, yang pertama di sini sudah ada bentuk fungsi rasional, di mana fx-nya sama dengan 5 kurang 6x dibagi 2x min 5. Yang diminta adalah daerah asal. Oke, di sini saya akan bahas dari asimtot, tegak maupun datar, dan juga daerah asal atau domain dan range. Di sini yang pertama kita cari asimtot tegaknya dulu. Kalau fx sama dengan 5 min 6x per 2x min 5, perlu kalian perhatikan bahwa bentuknya itu, kalau supaya mudah mencari asimtotnya nanti, sebenarnya kita pakai yang mengandung x dengan pangkat tertinggi, kan gitu. Jadi kita ubah dulu bentuknya, min 6x tambah 5 per 2x min 5. Hanya diubah posisinya. Kenapa? Karena supaya tidak terkecoh dengan soal yang posisi x-nya tidak selalu di depan gitu. Nah, yang pertama kita cari asimtot tegak. Asimtot itu adalah sebuah garis yang didekati oleh suatu fungsi sampai tak terhingga jauhnya. Maka untuk pertama asimtot tegak ini akan mencari di mana nilai x-nya terdefinisi. Nah, ini kan pecahan. Suatu pecahan itu akan terdefinisi ketika penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Karena asimtot tegak itu didekati oleh fungsi, maka kita cari ketika penyebutnya sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Maka asimtot tegaknya adalah 5 per 2. Nah, selanjutnya asimtot tegak ini akan mempengaruhi daerah asal atau domain. Kenapa seperti itu? Karena kan domain itu merupakan di mana asalnya fungsi itu terdefinisi, sedangkan asimtot tegak di mana fungsi itu tidak terdefinisi. Maka domain akan menyebabkan x elemen real, semua x yang merupakan elemen bilangan real, di mana x-nya tidak sama dengan asimtot tegak, di mana fungsinya itu terdefinisi. Kalau asimtot tegaknya x sama dengan 5 per 2, maka domainnya adalah tidak sama dengan 5 per 2. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke asimtot datar. Asimtot datar ini sebenarnya kalau kita pakai rumusnya, dia adalah menggunakan limit untuk x mendekati tak hingga dari fx, di mana kita tahu limitnya itu fx-nya itu adalah min 6x tambah 5 per 2x kurang 5. Nah, pada materi limit untuk x mendekati tak hingga, itu kita bisa menyelesaikan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini kan x-nya pangkat 1, di atas 1, di bawah 1. Nah, itu yang saya bilang kenapa kita harus mengubah bentuknya, supaya nanti tidak terkecoh dengan soal takutnya diambil depan dan depan gitu. Kita harus mengambil koefisien dari x pangkat tertinggi nanti. Jadi kalau cara sebenarnya kita gunakan min 6x nya dibagi x tambah 5 per x dibagi dengan 2x per x kurang 5 per x. Kenapa x? Karena kan pangkat tertingginya tadi pangkat 1. Nah, ini 6x bagi x nya kan jadinya min 6. Ini kan 1, 1. 2x bagi x nya juga 2, sama-sama 1. Nah, di sini 5 bagi x itu akan menjadi 5 dibagi tak hingga. Ada suatu bilangan dibagi oleh bilangan lain yang tidak terhingga, jumlahnya berapa, tak terhingga besar atau tak terhingga kecil, maka kan hasilnya akan cenderung mendekati 0. Maka 5 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Begitu juga di penyebutnya. 5 per tak hingga sama dengan 0. Kenapa per tak hingga? Karena kan di limit kita gunakan mendekati tak hingga.
maka akan sama dengan min 6, karena 5 per tak hingga sudah 0, tambah 0 jadi 0, bagi 2, sama dengan min 3. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan min 3. Nah, sekarang asimtot datar ini akan menyebabkan, tadi kan domain, sekarang asimtot datar ini akan menyebabkan daerah hasil atau range-nya. Maka daerah hasilnya, karena tadi daerah asalnya X, sekarang daerah hasilnya adalah Y. Elemen bilangan real, di mana Y-nya, kalau asimtot datar sama dengan 3, maka Y-nya tidak sama dengan min 3. Selesai. Nah, untuk soal selanjutnya, ini masih ada di fungsi rasional, tapi sekarang kita punya bentuknya pada pembilang itu derajat tertingginya 2 dan penyebut derajat tertingginya adalah 3. Yang diminta adalah daerah asal. Sama, kita juga akan coba bahas mulai dari asimtot tegak, asimtot datar, domain, dan ring. Yang pertama asimtot datar dulu. Nah, asimtot datar sama seperti yang tadi kan kita dekati dengan limit. Nah, kita dekati juga dengan limit. Kita ambil pangkat tertinggi di pembilang yang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut. Jadi kalau di atasnya pangkat 1, di bawahnya pangkat 2, jangan diambil pangkat 1 dan pangkat 2. Tetap kita harus ambil pangkat 2 dan pangkat 2. Misalkan saya punya X tambah 3 per X kuadrat tambah 4X tambah kurang 5 gitu. Kan di sini pangkat tertingginya 1 di pembilang. Di bawah pangkat tertingginya 2. Kita nggak boleh ngambil angka yang berbeda. Di sini diambil 1, di sini ambil 2. Berarti angkanya di sini 1, 1. Itu yang diambil, nggak boleh. Tapi kalau di semuanya bilangan derajat tertingginya adalah 2, maka kita ambil juga yang di pembilang 2. Pangkat 2-nya siapa? 0 kali X kuadrat, kan gitu. Maka nanti akan menjadi 0 per 1. Seperti itu. Kalau nanti ketemu derajat yang berbeda di pembilang dan penyebut. Oke, kita langsung lanjut lagi ke asimtot datar. Asimtot datar kita ambil dari derajat tertinggi. Derajat tertinggi di pembilang derajatnya adalah 2. Angka di depannya 1 per, di penyebut derajat tertingginya juga 2, yang koefisiennya juga 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke asimtot tegak. Asimtot tegak ini kita kan menggunakan ketika fungsinya tidak terdefinisi tadi, kita pakai penyebut. Maka X kuadrat tambah 4X min 5. Kita faktorkan dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 5, yang kalau dijumlahkan hasilnya 4. Nah, yang perlu diperhatikan dikalinya dulu. Dua buah bilangan kalau hasil perkaliannya adalah min, berarti kan salah satunya harus min, yang lainnya harus plus. Maka kita kasih min dulu di depannya. Nah, sekarang siapa yang kalau dikalikan hasilnya 5? Kan 1 kali 5. Nah, antara 1 dan 5 ini mana yang harus diisi min supaya kalau dijumlahkan 4, min 1 dan 5, atau 1 dan min 5 supaya hasilnya 4. Kan kita pakai ini. Maka pasangannya adalah min 1 dan 5. Yang dimasukkan ke sini nanti adalah X min 1 dan X plus 5. Maka X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5. Kita sudah punya asimtot tegak. Nah, sekarang gimana cara membuat domain dan range-nya? Domainnya kan kita menggunakan asimtot tegak tadi. Maka domainnya adalah semua X elemen bilangan real di mana X-nya tidak sama dengan 1 dan X-nya tidak sama dengan min 5. Ini yang kita pakai. Sekarang range-nya. Range-nya kan kita pakai Y. Maka semua Y elemen bilangan real di mana Y-nya tidak sama dengan 1. Selesai.
Oke, soal selanjutnya, ini ada fungsi akar, di mana di dalam fungsi akar itu ada bentuk rasionalnya. Nah, ini harus yang kita agak hati-hati kalau diminta menentukan daerah asalnya. Daerah asalnya ini ada beberapa syarat. Jadi yang pertama, kalau kita tahu kan di fungsi rasional, syaratnya itu yang penyebutnya, yang tidak boleh sama dengan 0. Maka syarat yang pertama, x min 4-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 4. Ini yang pertama. Syarat selanjutnya yang kedua, syarat akarnya lagi. Syarat akar itu kan tidak boleh bernilai negatif atau lebih dari atau sama dengan 0. Maka di pembilangnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Pembilangnya siapa? X kuadrat tambah 2x min 3 harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan dia. Sebenarnya kalau di pembilangnya ternyata pangkat 1, kita bisa gunakan seperti syarat yang pertama ini. Tapi karena pangkat 2, kita harus faktorkan untuk mencari semua nilai x yang memenuhi. Dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Dia adalah 3 kali min 1, maka x plus 3 dan x min 1. Nah, sampai di sini kita kan baru punya x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan 1. Syarat ini gimana? Syarat ini yang akan membuat kita menentukan posisinya di garis bilangan. Jadi pertama kita cari syarat pertama. Syarat pertama di fungsi rasional, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua, di dalam akar itu harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Makanya kita pakai si pembilangnya mencari nilai x yang memenuhi dari si pembilangnya. Sekarang kita buat garis bilangan, di mana dia akan memuat 4, min 3, dan 1. Di sini, dan di sini misalkan. Min 3, 1, dan 4. Perhatikan kalau membuat garis bilangan ya. Garis bilangan itu harus dibuat dari bilangan terkecil ke terbesar, kiri ke kanannya. Nah, sekarang kita cek daerah. Misalkan saya ambil di sini. Nah, antara min 3 sampai 1 itu kan ada 0. Kalau kita substitusikan ke sini, maka 0 tambah 0 kurang 3 per 0 kurang 4. Semua x-nya diganti dengan 0 maksud saya. Berarti 0 tambah 0 kurang 3 itu min 3 per 0 kurang 4 itu min 4. 3 per 4. 3 per 4 ini kan positif. Maka di sini akan bernilai positif. Daerah yang pertama itu dibatasi oleh min 3 sampai 1. Daerah lainnya dia yang kurang dari min 3. Karena di sini plus maka min. Daerah selanjutnya itu dibatasi oleh 1 sampai 4 yang bernilai negatif, dan daerah di kanan 4 itu adalah positif. Jadi ada 1, 2, 3, 4 daerah gitu pembagian dari masing-masing nilai x yang kita dapat tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut nih sekarang. Yang diminta tadi apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya apa? Positif. Maka kita cek di garis bilangan, siapa yang bernilai positif? Dari min 3 sampai 1 dan yang lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4 saya ambil? Kenapa 4-nya tidak? Karena di penyebut di soal ini kan kita punya penyebutnya x min 4. Kalau x min 4, saya ambil x-nya adalah 4, berarti kan 4 kurang 4. 4 kurang 4 itu kan 0, maka penyebutnya kan jadi 0, sedangkan syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 4 yang tadi, syarat yang pertama ini. Oke, selanjutnya kita tinggal buat daerah asal, berarti domainnya adalah semua x elemen bilangan real di mana x-nya
lebih dari min 3 dan kurang dari sama dengan 1, atau X-nya lebih dari 4. Perhatikan di sini tandanya ada sama dengan. Kenapa ada sama dengan? Karena dia memenuhi yang syarat kedua tadi. Atau X-nya lebih dari 4. Kenapa tidak isi sama dengan di sini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau X-nya sama dengan 4, maka penyebutnya akan jadi 0. Maka inilah daerah asalnya. Ingat untuk mengecek semua syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi.